dari jam 7 pagi kita masuk di parenting bersama Dr. Faizatul Rashidah. Hari ini topiknya adalah belajar dari rumah. Apa yang saya lakukan? Hari ini saya ingin menggunakan kesempatan yang ada untuk menjawab beberapa pertanyaan atau kegalauan yang disampaikan oleh para ibu-ibu, orang tua, terutama ibu-ibu di sini, terutama ibu-ibu, tentang karena ini situasinya masih seperti ini. Kalau mereka melepaskan anak-anak ke sekolah pun itu mereka enggak yakin begitu, enggak yakin mau diberi sebuah aturan bahwa protokol kesehatan ketat akan dilakukan, anak-anak diwajibkan pakai masker. Nah, kalau anak TK nanti anak-anak ini temennya maskernya lucu-lucu ya, ada Upin Ipin, ada macam-macam, nanti joli-jolan malah ya. Yang orang dewasa saja kan ada itu ceritanya, ketika diwajibkan masuk ke satu layanan publik tertentu mereka harus pakai masker, ternyata mereka nggak bawa masker, kan pinjam maskernya si tukang parkir, dan sudah hari itu sudah berapa kali dia dipinjam katanya. Masya Allah. Karena untuk masuk tadi. Nah, itu yang orang dewasa itu, bagaimana mereka kemudian tidak paham dengan kesadaran bahwa yang dimaksudkan itu apa, bukan semata-mata itu memenuhi syarat ketika dilihat oleh petugas, itu bukan begitu, tapi ini kaitannya dengan perlindungan yang mereka harus lakukan karena jadi kesadaran diri ini ya. Nah, ketika kemudian seperti ini, lalu seandainya kemudian sekolah pun mulai dibuka secara offline, maka orang tua juga banyak yang kemudian mulai berprinsip, saya mungkin tidak akan masukkan dulu anak saya, paling tidak ya amannya kalau memang menurut perhitungan statistiknya penanganan kita tepat, paling tidak ya coba kita lihat lagi Desember lah, sampai Desember akhir tahun ini, akhir tahun ya, untuk kita lihat lagi evaluasi bagaimana angkanya, apakah tambah menjadi puncaknya kita tuh belum sampai ataukah kemudian itu sudah mulai melewati puncaknya dan kemudian turun dan mulai melandai ya. Kita lihat lagi. Nah, orang tua sudah banyak yang malah DCI sebelum pengumuman pemerintah tentang bagaimana kebijakan tentang pendidikan akan dilakukan selama masa pandemi ini, mereka sudah punya prinsip, saya nahan dulu aja anak saya. Ada yang seperti sudah itu, seperti itu. Saya tahan dulu aja. Nah, ketika kemudian mereka sudah mulai mengambil sikap, saya tidak sekolahkan dulu saja anak saya, terutama yang masih kecil-kecil, yang masih kecil-kecil. Kemudian mulailah mereka bertanya, lalu kalau kemudian anak-anak itu saya simpan di rumah dalam kutip ya. Mereka tidak boleh keluar, tidak boleh belajar ke sekolah, tak ajari sendiri di rumah. Terus bagaimana saya ngajarinya? Gitu pertanyaan berikutnya. Dan itu yang kemudian tersampaikan kepada kami. Kalau anak saya anak balita, kalau anak saya anak yang biasanya sekolah TK, playgroup, SD, SMP, SMA, bagaimana saya kemudian melakukan porsi sebagai seorang guru bagi anak-anak saya ketika mereka saya tahan untuk belajar saja dari rumah? Itu pertanyaannya. Yang ini hari ini akan kita bahas. Ya. Jadi yang prinsip pertama harus difahami, disadari betul bahwa sebenarnya tanggung jawab pendidikan anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Adapun ketika kemudian kita melibatkan ada sekolah di sana, ada guru lain di sana, ada masyarakat, ada orang-orang yang kita datangkan, hadirkan untuk mengajari dan menjadi guru dari anak-anak kita, itu bagian dari desain orang tua melaksanakan tanggung jawab pendidikan yang harus dia tunaikan pada anak-anak mereka. Namanya amanah ini tergantung pada siapa pemberi amanahnya. Jadi mau anak ini dikatakan kita itu akhirnya menjadi orang tua yang berhasil melaksanakan tanggung jawab mengemban amanah ini ataukah tidak, itu ukurannya adalah pakai ukuran dari sang pemberi amanah. Kalau tukang parkir dikasih titipan jaga mobil, ya ukurannya adalah sesuai dengan harapan si penitip kan, begitu kan ya, dijaga. Nanti ketika kemudian saya ambil lagi ya tetap dalam keadaan sebagaimana semula. Nah, kalau kemudian anak-anak ini itu juga kita wajib tanyakan kepada Allah, sebenarnya anak-anak ini dilahirkan, diciptakan oleh Allah, dihadirkan di dunia ini
melalui rahim-rahim kita, kemudian ada di tangan-tangan kita. Itu untuk saya apakan, untuk kami apakan. Itu prinsip pertama dulu. Jadi paham bahwa berarti sebenarnya penanggung jawab dengan anak-anak kita itu ya kita sendiri. Jadi nggak bisa kemudian ini gara-gara sekolah diliburkan harus belajar dari rumah, itu jadinya sekolah menjadi salah. Anak-anak saya kan nanti kalau misalnya nggak ngerti jadinya salah mereka. Nggak bisa semata-mata begitu, karena sebenarnya bahkan kita memilih sekolah yang mana, kita mengharapkan ada kurikulumnya seperti apa untuk hadir pada anak kita, guru-guru dengan profilnya seperti apa, itu kita yang menetapkan sebagai bagian dari kita melaksanakan kewajiban kita pada anak. Jadi sebenarnya itu kita yang menentukan. Mau bahkan seandainya pun nggak kita sekolahkan pun boleh, asalkan tetap amanah tadi. Tetap amanah kan. Jadi sebenarnya kita itu penanggung jawabnya. Nah, itu kita penanggung jawab yang pertama. Yang kedua adalah prinsipnya amanah ini karena berasal dari Allah, maka kemudian kita harus mencari ukuran, mencari penjelasan tentang bagaimana yang dimaksudkan dengan kita harus menyiapkan anak kita untuk kita didik, kita bina, kita asuh dengan cara seperti apa untuk lahir sampai terbentuk profil seperti apa di tangan kita, di rumah kita gitu. Yang itu kemudian disampaikan oleh Allah karena dialah yang menitipkan anak-anak kita itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau kemudian kita melihat, kita cari tahu, maka kita akan temukan bahwa anak-anak kita itu bagian dari manusia yang diciptakan oleh Allah dengan satu misi dan visi penciptaan ya. Maka kemudian kita carikan itu. Visi pertama adalah di Adz-Dzariyat 56 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah itu menyatakan tidaklah Allah itu menciptakan makhluk berupa jin maupun manusia kecuali dia itu diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepadanya, kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu gimana caranya beribadah kepada Allah? Ya nurut seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Lalu yang lain kita juga mendapatkan penjelasan tentang harus saya apakan anak ini visi kedepannya. Visi kedepannya itu adalah di Al-Baqarah ayat 30. Ketika ini justru spesifik tentang karakter manusia, kemuliaan dan keutamaannya dibanding makhluk yang lain. Al-Baqarah ayat 30 ya. 30 yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah jelas mengabarkan mau menciptakan khalifah di bumi, menyampaikan ke para malaikat. Pada waktu itu yang dimaksudkan dengan beliau hendak menciptakan khalifah di bumi itu adalah ketika beliau menciptakan Adam, menciptakan manusia. Jadi memang manusia itu diciptakan dengan visi dan misi penciptaan untuk menjadi pengelola bumi, pengganti atau mewakili Allah ya, mengelola dan mengatur bumi dan seisinya ini sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah. Gitu. Tugasnya besar berarti. Besar. Nah, itu kita harus bayangkan ketika kita melahirkan anak-anak kita menyiapkan anak-anak kita itu harusnya itu gambar kalau ke sana gitu loh. Jadi nggak sekedar anak saya itu nanti lulus dapat jasa ini untuk jadi montir di bengkel ini, atau jadi pegawai di bank ini atau pegawai di itu target-target yang sangat minimalis ya, jangka pendek. Padahal belum tentu juga anaknya nanti itu sampai di situ umurnya ataupun capaiannya. Padahal itu hal yang remeh, gak mesti kena gitu. Sebaiknya langsung ke yang seharusnya kemudian kita munculkan, lalu kemudian kita pastikan ada di jalan menuju ke visi besarnya itu. Mau di manapun ternyata Allah menghendaki usia dia berakhir, masuk anak kita dan usia kita berakhir, asalkan dia ada di jalan itu, dia akan sudah mengantarkan kepada keridhaan dari sang penitipnya, yang menitipkannya kepada kita gitu loh. Tapi kalau kemudian kita membuat target-target yang sifatnya terputus dari amanah yang diberikan oleh Allah, kita kan diberi amanah, jadikan anakmu itu adalah hamba yang mengabdi kepadaku, kan kita Adz-Dzariyat 56 tadi. Jadikan anakmu itu manusia-manusia yang akan bisa menjadi wakil dari Allah, menjadi khalifah fil ard, mengelola bumi sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah, yang paling tahu apa yang baik dan buruk untuk manusia, untuk kehidupan, termasuk untuk bumi dan seterusnya. Jadi kan ke arah sana.
Kemudian dalam penjelasan yang lain di hadis itu kemudian kita juga di Quran juga kemudian kita diajari bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa berharap berdoa agar anak-anak kita itu menjadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun muttaqin waj'alna lil muttaqina imama, kan begitu. Jadi anak-anak yang orang-orang beriman itu harus punya visi menjadikan anak-anak mereka itu para pemimpinnya orang-orang bertakwa. Nah, mungkin ada yang bertanya gini, Ustazah, kan namanya pemimpin itu kan ya nggak banyak. Pemimpin itu kan ya nggak banyak. Maksud semua orang bercita-cita jadi kepala negara, menjadi khalifah, menjadi pemimpin Amirul Mukminin, kan ya jumlahnya kan ya nggak banyak. Yang dimaksudkan di situ itu adalah kita menyiapkan anak-anak kita itu secara generasi, mereka generasi pemimpin. Sehingga Gambaran sederhananya seperti apa ini, Ustaz? Ya, generasi pemimpin ini berarti mereka siap untuk menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Nggak bisa sederhana, banyak itu penjelasannya. Sederhananya gimana kemudian orang ini bisa memahami secara sederhana itu seperti apa nih? Sebentar, justru saya hendak menunjukkan gini loh, yang kita hendak ciptakan itu bukan orang-orang tertentu yang mereka hanya 1-2 saja yang istimewa untuk jadi pemimpin. Memang kalau kaum muslim itu diperintahkan untuk semua anak-anaknya itu dicetak untuk jadi pemimpin. Kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Siapapun pasti akan jadi pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Kemudian kalau dia seorang suami, kepala rumah tangga, minimal dia akan menjadi kepala rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Ibu juga demikian, dia akan menjadi pemimpin bagi anak-anak di dalam rumah tangga suaminya, kan begitu kan. Nah, apalagi kemudian sebenarnya manusia itu pasti akan berinteraksi, dan di dalam interaksinya itu akan memang mengharuskan mereka itu bisa menjadi pemimpin, memimpin minimal dirinya sendiri, maksimalnya ya kepemimpinan untuk seluruh alam, kan begitu. Nah, sebagaimana yang divisikan tadi. Nah, jadi gambarannya memang kaum muslimin itu memang harus menciptakan anak-anak mereka terlahir sebagai generasi pemimpin. Artinya bukan semuanya harus jadi khalifah, enggak. Tetapi seandainya kemudian mereka itu qada Allah menetapkan mereka lah yang terpilih, begitu ya, misalkan dari jabatan yang cuma satu itu kemudian mereka lah yang terpilih, mau diambil dari manapun mereka siap, gitu loh. Bukan karakternya itu, bahkan mau nyari pemimpin yang terjelek terbaik dari yang terjelek pun loh, kesusahan. Karena kualitas calon-calonnya itu nggak ada yang berkualitas pemimpin. Seperti yang hari ini kita alami. Krisis begitu ya. Nah, memang kalau kita menggambarkan memunculkan generasi, itu ya generasi pemimpin. Jadi ketika kemudian dibutuhkan ada yang jadi Amirul Jihad, muncul siapapun sudah siap. Siapa yang jadi khalifah, siapapun siap. Siapa yang jadi pengelola pemimpin di semacam departemen pertaniannya misalkan, siap karena kita siapkan semua anak-anak jadi kita semuanya itu menjadi begitu ya, generasi pemimpin. Jadi bukan kemudian memangnya semua orang jadi pemimpin kok kemudian visinya itu harus muttaqina imama, menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Kalau kaum muslimin memang diberitakan begitu, lil muttaqina imama. Iya, karena mereka memang harus bisa menjadi wakil Allah mengelola bumi ini, dan di situ nanti akan ada banyak sekali kepemimpinan yang dibutuhkan, bertingkat dengan level-level tanggung jawab berbeda-beda. Tapi mereka semua harus siap menjadi pemimpin, bukan bahkan menjadi pemimpin dirinya sendiri saja loh, nggak siap, nggak bisa gitu loh. Ustazah, saya itu kemudian membayangkan kalau kemudian seorang itu mampu memimpin dirinya sendiri, sudah sukses memimpin dirinya sendiri, Masya Allah, ini kan sudah menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, begitu ya. Itu yang baru level pribadi yang sendiri, yang level yang paling bawah begitu. Tapi seringkali kan gagal di sini, Ustazah. Ya, karena itu tadi visinya apa saja dia nggak tahu. Nah, itu saya harus apakan, makanya kan hari ini kita sampaikan. Ya, jadi itu visi berikutnya. Lalu yang lain lagi untuk kaum muslimin, mereka mengemban amanah untuk bisa menjadi khairu ummah ukhrijat linnas. Khairu ummah ukhrijat linnas. Yang mereka ngapain? Apa yang bisa membuat mereka menjadi khairu ummah ukhrijat linnas itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kan gitu kan. Jadi mereka itu kemudian menjadi kaum, menjadi
bagian dari masyarakat yang senantiasa melakukan amar ma'ruf, memerintahkan semua yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah segala hal yang diperintahkan oleh Islam atau dikatakan baik oleh Islam atau dijanjikan pahala atau kebaikan oleh Islam. Sementara tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar, itu adalah segala apa yang dilarang oleh Islam, diharamkan oleh Islam, atau dicela atau diancam dengan azab oleh Islam. Dan itu mereka melakukannya karena keimanan kepada Allah. Nah, ternyata kemudian ternyata yang membuat mereka menjadi khairu ummah itu bukan karena berderetnya gelar-gelar mereka ternyata di depan dan di belakang, enggak. Tapi yang membuat mereka akhirnya nanti akan menjadi umat terbaik itu adalah ketika mereka melakukan amal ini. Artinya apa? Mau anak kita nanti itu ya, nanti kita cetak dia jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi programmer komputer, mau ahli IT, mau ahli nuklir, dan seterusnya. Maka bukan karena keahlian itu yang membuat mereka akan menjadi khairul ummah, tapi mereka harus menambahnya dengan melakukan amanah dasar mereka sebagai seorang mukmin, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Begitu. Di sini. Nah, dan memang itu kekhasan masyarakat Islam yang tidak ada pada yang lain. Bagaimana mereka itu diajari untuk menjadi satu kesatuan gitu. Satu sama lain itu enggak terpisah, enggak egois. Jadi berusaha menjaga kebaikan di tengah-tengah masyarakat itu hidup. Itu kan amalan amar ma'ruf nahi munkar. Ustazah. Ini baru bicara visi ini ya, belum terjemahan. Berarti anak saya harus saya apakan belum ini? Belum. Nah, ini masih secara global begitu ya. Masih secara global. Bahwa generasi mukmin itu tidak generasi yang cemen, tidak generasi yang santai men gitu ya. Tidak seperti anak sekarang santai, bahasa anak kan santuy gitu. Santuy gitu. Gitu. Enggak bisa santuy, kalau kita harus menjadi khalifah fil ard, menjadi generasi yang lil muttaqina imama, menjadi generasi yang khairul ummah. Ini enggak remeh ini. Betul. Makanya biar orang tuanya gambar gitu loh. Saya dititipi anak itu untuk dibegitukan toh, untuk saya cetak begitu, gitu kan harusnya. Jadi ternyata apakah kemudian di situ harus ada kewajiban dia harus menghafalkan rumus yang berlaku pada waktu gaya sentripetal dan sentrifugal, misalnya begitu ya? Dan nggak harus. Apa kemudian dia termasuk di dalam visi itu adalah dia harus hafal di luar kepala jenis-jenis dinosaurus, berat badannya, ukurannya, makanannya, apakah itu? Tidak harus. Jadi kan akhirnya bisa tahu gitu loh, mana yang harus dipegang dulu. Karena dari situlah nanti kemudian kurikulum itu dibikin dalam sistem pendidikan Islam. Ambil pegang prinsip apa yang kemudian harus kita adakan, wujudkan pada anak kita. Profil seperti apa yang harus kita wujudkan pada anak kita, baru di breakdown begitu. Nah, kalau visinya seperti itu, kita hendak menciptakan para hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah yang siap mengabdi pada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Khalifatullah fil ard, untuk mewakili Allah mengelola bumi ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan cara terbaik sesuai dengan aturannya. Lalu menjadi anak-anak yang qurrata ayun, menyenangkan hati kita karena ketaatan mereka pada penciptanya, karena fitrahnya terpelihara kan. Kalau fitrahnya terpelihara itu pasti menyenangkan anak itu terlihatnya. Kalau sudah nggak fitrahnya terpelihara itu jadi kayak setan, nggak menyenangkan. Namanya fitrahnya sudah rusak ya. Jadi makanya kan kita disuruh menjaga fitrahnya supaya qurrata ayun, mau masih bayi yang lucu ginu-ginu, mau sampai dia sudah punya anak, punya cucu, misalnya kita nututi gitu ya, lihat kalau fitrahnya terpelihara senang-senang saja ya. Kita lihat bagaimana dia berinteraksi dengan istrinya menyenangkan kan, kita kan lihat anak kita, bagaimana dia ngajari anak-anak, kita juga senang. Fitrahnya terpelihara itu. Betul. Mbak Nima nanti kalau semuanya minta disyarah ini nggak cukup Mbak Nima. Betul. Ini Masya harus disyarah pelan-pelan ini. Benar Ustazah, ini namanya harus pelan-pelan. Iya betul. Gitu ya. Tapi makanya kan belajar itu nggak bisa sejam ya. Iya betul. Saya bisa ngomong begini ya karena belajar sepanjang hayat. Ya, jadi itu tadi kemudian muttaqina imama. Nah, maka kemudian saya harus begitu.
Maka kemudian di breakdown di dalam Islam itu yang namanya target pendidikan itu yang pertama adalah ijadus sahsiah Islam, mewujudkan profil kepribadian Islam pada diri anak didik, pada anak kita, pada anak didik kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa kemudian dia kan dalam rangka untuk mengelola bumi, menjadi pemimpin, itu tadi kan membutuhkan kemampuan dia penguasaan terhadap sains dan teknologi, ya kan? Bagaimana mengelola pertanian misalkan, menghasilkan pangan untuk masyarakat yang seperti apa yang baik, bumi itu dikelolanya, itu kan butuh pengetahuan tentang ilmu bumi, tentang tanaman, tentang itu juga berarti target yang kedua adalah menguasai sains dan teknologi yang dia butuhkan untuk mengelola bumi. Dan yang berikutnya nanti kaitannya dengan karakter khas yang kita hendak wujudkan pada anak kita untuk mengabdi di kehidupannya, itu dia mau kita cetak menjadi apa. Ada yang kemudian orientasinya itu pakar, ya, pakar berarti dia level pemikirnya, tapi ada yang kemudian hanya pelaksana lapang, misalkan orang-orang yang mengelola melaksanakan tugas-tugas administratif, atau dia menjadi pelaksana, dia profesional lapangannya, gurunya, dokternya, gitu ya, polisinya. Ada yang tadi yang pakar itu memang dia tugasnya itu melakukan desain, konstruksi solusi atas persoalan masyarakat di level yang lebih rumit, begitu ya Mbak Ima. Nah, maka dari situ kita harus paham, berarti anak-anak kita itu ada desain dasarnya, ada desain tambahannya. Desain dasarnya dia harus jadi anak solih, dia harus berkepribadian Islam, kan gitu tadi. Ini dasar. Itu gak pilihan. Ini semuanya harus. Jangan jadi dokter dulu, jangan jadi polisi dulu lah gitu. Jadi anak soleh dulu ya. Bahkan kalau kemudian anakmu dokter tapi gak solih, itu malah jadi jalan dimarahi oleh yang nitipkan anak tadi, kan begitu. Jadi dasarnya itu apa dulu? Desain dasarnya adalah dia harus jadi anak soleh dulu, yang mutakina imamah tadi, yang dia siap jadi khalifatul fil ard, yang nanti kalau secara komunal dia bagus akan menjadi khairu umma ukhrijat linnas, adalah melakukan aktivitas dakwah loh. Ternyata itu jadi bagian yang harusnya lekat pada masyarakat Islam dan anak-anak muslim, bukan semata-mata kerjaannya ustadz ya. Mendasar menjadi kita desain menjadi anak-anak yang solihah, berkepribadian Islam. Itu kemudian kita jelaskan, berkepribadian Islam itu kan ternyata dibentuk oleh pola pikir Islam dan pola sikap Islami. Pola sikap Islami itu adalah ketika setiap kali dia mau melakukan satu amal, perbuatan apapun itu, dia selalu ikat amalnya itu dengan pemahaman yang Islami. Pemahaman yang Islami itu hanya akan dilahirkan oleh pola pikir yang Islami. Pola pikir yang Islami itu bagaimana? Yaitu ketika setiap kali anak kita itu mau menghukumi apapun, mau berpikir tentang apapun, dia akan menjadikan sakofa Islam itu sebagai rujukan untuk bersikap. Jadi saya mau memahami makanan itu yang harusnya saya makan itu yang seperti apa ya, gitu ya, misalkan baju itu yang seperti apa ya, kalau saya mau bergaul dengan lawan jenis itu dengan cara seperti apa ya. Nah, bertanya kepada Islam. Ketika kemudian dia bertanya kepada Islam, itulah sebenarnya terbentuk pola sikap Islami tadi. Jadi dia nggak menanyakannya kepada keyakinan yang lain atau prinsip hidup yang lain. Kalau misalkan prinsip hidup sekuler kapitalisme, dia akan mengatakan apa saja itu boleh-boleh aja kamu makan, boleh saja kamu pakai, boleh saja kamu lakukan, pokoknya menyenangkan. Nah, itu berarti pola pikir dia, pola pikir sekuler kapitalis kalau kayak gitu. Tapi kalau pola pikir Islami, dia bertanya bagaimana Islam menerangkan hal ini, maka kemudian setelah dapat jawabannya, makan harus yang halal, yang thayyib, baju harus menutup aurat, bergaul harus begini, tidak boleh free sex, tidak boleh zina. Setelah dapat pemikiran itu, dikatakan pola sikapnya terbentuk ketika itu dipakai pemahaman itu untuk amal, gitulah. Terbentuknya pola sikap dan pola pikir Islami dan pola sikap Islami kalau digabungkan akan membentuk kepribadian Islam. Dari sini saja kita bisa tahu berarti supaya anak kita itu terbentuk kepribadian Islam, apa yang harus saya siapkan? Dia harus memiliki banyak keluasan tentang pengetahuan dia akan
hukum-hukum Islam, falsafah Islam, fikih-fikih Islam. Nah, giring lah ke kan sana gitu ya. kan. Iya, Nah, iya. apakah kemudian kita pernah menjadikan itu sebagai target Masya Allah. dan seterusnya ya. Oke, Jadi Masya. itu habis itu setelah itu kita baru kemudian memahami prinsipnya. Kalau di pendidikan dalam Islam itu kan berbasis usia. Target yang sifatnya itu jangka panjangnya tadi membentuk 3 tadi Mbak Nima, itu kan ketika kemudian dia sampai dewasa, kan itu tidak sejak awal, sejak bayi diajari. Yang mau kita cetak jadi dokter, seorang yang sholih ya, yang sholih mutakina imama, dia juga kurota ayun, dia juga khairu ummah, bagian dari khairu ummah, tapi dia itu menjadi pakar di bidang kedokteran. Itu kan nggak kemudian berarti sejak dia bayi kita ajari tentang kedokteran, kan nggak gitu, ada stepnya kan gitu kan ya. Maka kemudian kurikulum itu kemudian disusun berdasarkan berbasis usia tadi. Nah prinsipnya sekarang, kalau anak-anak ibu-ibu itu, anak-anak bapak ibu itu di rumah itu ada dalam masa usia dini. Jadi anak-anak yang ini sudah mengikut apa yang saya lakukan balita, playgroup, ya, SD. TK, usia dini sampai 7 tahun ke bawah Mbak Nima. Oh iya sih. Maka itu prinsipnya kita nggak bisa detail ya, karena supaya nanti ada kesempatan ya. Prinsipnya adalah bagaimana membangun profil diri, membangun apa namanya ya. Jadi saya itu anak solih. Kenapa kok saya itu harus kalau mau main? Nah ini pertanyaan anak saya yang umur 4 tahun. Kan setiap kali ini kan ketika anak-anak ini belajar dari rumah kan liburan Mbak Nima. Tetangga itu jadi sekarang liburan di sana. Tetangga itu jadi punya pola anak-anaknya itu. Pagi gitu pasti mereka itu sudah ruami panggil-panggil untuk ngajak main. Hafid ayo main, Hafid gitu. Nah begitu nanti mereka main sampai siang, sampai nanti sore, kadang sampai malam itu juga masih kedengeran ruami lari-lari dan seterusnya. Nah Hafid itu hanya kami izinkan boleh keluar, mau pagi mainnya itu boleh pagi sama sore. Sebelum dia pagi main, maka dia harus sudah mandi, sudah makan, sudah ngaji. Itu polanya dibangun dia. Mulai dibangun. Sehingga kemudian dia muncul pertanyaan, kenapa kok aku harus ngaji? Teman-temanku lo gak pakai ngaji. Aku mau langsung bangun, langsung main. Karena teman-temannya juga begitu. Tidak marah-marah. Faktanya teman-temannya itu bangun tidur langsung main. Karena di tengah mainnya itu nanti ada pola yang saya cermati. Nanti kan Hafid tidak marah ya. Pokoknya tadi temannya pasti dipanggil sama orang tuanya, belum mandi, sudah mau maghrib lah. Dan nanti anaknya itu marah-marah. Itu terulang tiap jadi pola mereka gitu. Nah, si Habib itu melihat itu, kok aku kan mau bangun tidur ya terus habis itu main, nggak usah pakai, kenapa harus ngaji? Temanku nggak pakai ngaji, kenapa harus mandi? Nah itu, nah kemudian kan kalau Habib kan memang kan mau jadi pemimpin kan gitu kan ya, kita sampaikan kan dia mau jadi pemimpin orang-orang soleh. Bagaimana bisa jadi pemimpin kalau udah ngerti bagaimana nanti itu harus mengatur urusannya orang-orang masyarakat, itu kan harus ngerti Al-Quran, harus bisa membaca dan seterusnya begitu. Termasuk kalau paling gampang ya akhirnya kalau pengen seperti itu ya, pengen seperti teman-temannya itu, nggak pakai ngaji, nggak pakai mandi gitu. Iya pertama gitu. Kalau gitu jadi anaknya bapak ibu itu. Oh nggak mau. Kalau Habib memang anaknya siapa? Anaknya Umi sama Habib. Kalau anaknya Umi sejak belum lahir masih di perut, Umi memang minta kepada Allah agar nanti diberi anak yang jadi pemimpin hebat. Begitu. Jadi anak itu ada ngobrol. Jadi itu namanya profil gitu, membangun profil. Oh jadi saya itu anak soleh. Namanya anak soleh itu ya nggak boleh terus main toh, ada saatnya main, ada saatnya makan, ada saatnya belajar, ada saatnya gitu. Itu namanya membangun profil. Itu anak-anak usia dini gitu. Tapi kalau misalkan si anak dini itu merayu, Umi saya main dulu ya, ngajinya nyanti ya, gitu. Ada kalanya ketika kita membaca situasi sampai kayak kelihatan dia karena temennya main. Kalau misalkan bangunnya siang, bangun tidur siangnya itu agak kesorean sehingga menjelang maghrib, kalau kita paksa dia harus mandi, makan, ngaji, nanti habis waktu bermain, kemungkinan sorenya saya kasih kesempatan. Nanti berarti malam ya. Gitu. Ada komitmen ya malam ya. Seperti itu boleh. Jadi kita itu ya dengan anak itu
lihat situasinya gitu. Tapi yang tadi hendak saya tekankan itu, kalau anak-anak ibu-ibu itu, bapak ibu itu adalah usia dini, yang penting itu sebenarnya membangun profil itu loh. Lalu nanti itu dibentukkan pola tentang bagaimana untuk bisa menjadi profil itu. Lah ini malah dibuatkan polanya tadi ya, contohnya kan tetangga tadi. Saya mengamati jadinya itu, contohnya itu adalah anak itu pagi gitu baru subuh mau bangun melek gitu sudah panggil-panggil, nah, belum mandi, dan nanti pasti ada drama ketika kemudian harus dipanggil mandi. Iya, mandi pagi mandi, akhirnya gegeran, rambutnya berakhir dengan dikunci, bisa begitu ya. Jadi ini sebenarnya bagian dari pembelajaran kalau anak usia dini. Itu ngalang-ngalai sekolahnya sebenarnya, gitu loh. Itu heboh ya. Lakukan itu sebenarnya. Ada kesan Ustazah, jadi yang disampaikan dengan membangun profil itu seperti yang dengan sampaikan, mungkin dari orang tua yang lain mengatakan ada kesan pemaksaan, pengekangan anak. Bisakah kemudian itu bisa berkembang anak ini gimana? Kalau kemudian kita belajar dari kisah orang-orang hebat, memang mereka tidak cul-culan. Dan yang kemudian tidak cucuan bukan kemudian orang tua itu membesarkan tidak punya target, tidak punya gambaran apa yang harus saya cari pada anak. Pada waktu anak saya umur 1 tahun saya harus nyari apa, anak saya harus bisa apa. Oh dia sudah mulai bisa mulai berdiri kah? Yang jelas dia pasti sudah tegak lehernya, badannya juga tegak, mulai belajar tahan-tahanan gitu kan ya. Kalau kemudian orang tua tidak tahu apa yang harus saya cari pada usia sekian, maka bisa jadi akan lewat kan. Dia nggak melakukan stimulasi itu. Ketika kemudian sampai 2 tahun 3 tahun dulu, anakmu kok belum bisa ngomong. Dia nggak ngerti sejak kapan anak itu sebenarnya sudah mulai bisa diajari bicara, gitu kan, membentuk kosakata, membentuk bunyi itu mulai kapan. Jadi nggak ujuk-ujuk lah. Pengetahuan akan setiap target apa yang harus saya cari pada setiap fase tumbuh kembang anak saya itu memang harus dimiliki oleh gurunya, oleh ibunya tadi, oleh bapak ibunya itu. Jadi tangkap respon ini ya. Iya, dia harus paham. Nah nanti kemudian dari pemahaman yang dia punya itu baru kemudian dia bisa tahu kan, oh saya harus mengejarkan ini, saya harus membantu anak saya melakukan stimulasi ini. Nah prinsip yang ketiga tadi Mbak Nima itu adalah stimulasi semua potensi anak. Kalau anak usia dini ini, tadi kan apa yang harus saya lakukan? Baru sampai pada yang usia dini nih. Iya. Nanti kita buka dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Apa ditutup aja tadi? Iya, kita break dulu sebentar ya. Akan kembali setelah yang berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tulur Al-Victor, kita kembali masih bersama Ustazah Dr. Faizatul Rashidah Mas Helmi. Kita saatnya buka sesi tanya jawab. Begitu Ustazah ya? Cukup dulu ya. Masih belum selesai ya? Oh belum. Ya sudah. Oke, kita buka saja, mudah-mudahan pertanyaan ini nanti mewakili ini. Bisa nyambung ke materi. Iya, bisa nyambung ke materi. Mas Helmi ada pertanyaan? Belum dulu. Oke, saya sampaikan beberapa pertanyaan melalui WhatsApp ini. Ibu-ibu, sebenarnya ini kan keluhan ibu-ibu ya, mohon maaf. Baik melalui grup-grup dan lain-lain sebagainya. Ketika sekolah ini masih dari rumah, ibu-ibu ini merasa ada terganggunya, merasa ini menjadi beban bagi ibu-ibu yang ada di rumah. Malah saya sudah bayar guru. Ya, ada yang seperti itu. Kemudian saya bekerjanya kemudian terganggu karena harus ke rumah dulu untuk menyelesaikan belajarnya anak-anak, terutama ini yang SD dan sebagainya begitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang hampir senada seperti itu. Pinginnya dan masuk sekolah begitu, biar tanggung jawab dia sebagai guru di rumah ini lepas dan kembali kepada guru-guru yang ada di sekolah seperti itu. Nah itu yang menjadi beberapa pertanyaan. Banyak pertanyaan. Betul. Kenapa tadi saya awali dengan penekanan dan pengulangan bahwa tanggung jawab pendidikan anak-anak kita yang dikasih amanah oleh Allah untuk kemudian sampai pada saat anak itu kembali kepada Allah, dia dalam bentuk seperti apa, cetakan manusia yang seperti apa menjalani hidupnya, itu kita. Kalaupun kemudian kita memilihkan dalam perjalanan
mendidik anak kita tadi, menyiapkan anak kita tadi itu, kemudian kita memilih ada guru ini, ada sekolah ini, ada ustadz dan ustadzah ini yang kemudian kita libatkan mereka dalam, kita hadirkan mereka dalam kehidupan anak-anak kita, itu kita yang menentukan dengan desain yang kita sengaja, karena ada dengan kesengajaan, karena ada desain yang kita pahami yang hendak kita wujudkan pada anak kita. Maka kemudian yang berikutnya kan saya ajari, saya tunjukkan kepada ibu-ibu semua sebenarnya desain apa yang harusnya kan kita wujudkan pada anak kita. Itu kan gitu tadi, ada desain dasar yang itu kemudian kalau pakai bahasa sistem pendidikan itu tujuan pendidikan dalam Islam, ijazah sahsyah Islam yang pertama, lalu yang kemudian kedua adalah penguasaan terhadap sains dan teknologi, lalu yang ketiga terkait dengan karakter khas dia mau kita cetak seperti apa dalam mengarungi kehidupan ini, mau jadi pakar, mau jadi tenaga profesional, mau jadi sekedar pelaksana tugas-tugas administratif dan seterusnya. Itu ada banyak pilihan, tetapi pahami dulu desain dasarnya. Jadi mau anak kita itu nanti ternyata jadi cleaning service tidak masalah, tapi gitu ya, solehnya dapat, solihahnya dapat. Soleh. Dia ketika kemudian punya amanah jadi seorang ibu, dia tetap jadi pemimpin bagi anak-anaknya. Dia ketika kemudian jadi istri, dia jadi istri yang solihah untuk suaminya, gitu loh. Jadi bukan kemudian ngejar desain tambahan, saya mau jadikan dia tuh CEO paling kaya sedunia, tapi desain awalnya ternyata bablas sholat saja enggak. Ngomong dengan takzim kepada orang tuanya dengan tawadhu saja enggak bisa. Loh, terus kemudian ketika kemudian Anda diminta anak itu yang dititipkan oleh Allah amanah itu kembali kepada yang menitipkan, bagaimana mau mempertanggungjawabkan? Maka kan kemudian saya tadi sampaikan bahwa desain ini, visi besar itu pahami dulu, lalu bayangkan roadmap jalan menuju ke terwujudnya visi besar tadi yang panjang tadi, kayak jangka panjang tadi ya kan, kayaknya kan jangka panjang. Mau seberapapun umur yang diberikan oleh Allah kepada anak kita dan kita, asalkan kita pastikan mereka ada di jalan yang sudah mengarah kepada tercapainya target sebagaimana tujuan Allah menitipkan anak itu pada kita, mau mati dimanapun ibaratnya gitu ya. Sudah, itu pasti akan ketika nanti Allah meminta amanah itu, titipan itu bisa kita bertanggungjawabkan gitu loh. Tapi kalau kemudian sejak awal kita nggak peduli dengan apa rambu-rambu dari sang penitip, kita bikin jalan sendiri, di tengah jalan kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita raih, padahal hanya target jangka pendek yang sangat remeh, hanya untuk jadi seorang direktur perusahaan misalnya tadi, ternyata dia juga umur 15 meninggal misalnya begitu. Tapi kita tidak pernah siapkan dia untuk menuju ke visi besarnya. Soalnya enggak, yang sifatnya sudah terpenuhi kalau umur 15 kan berarti dia siap mengemban taklif ya. Hal-hal sifatnya personal, misalnya kewajiban pribadi seperti sholat, dia puasa, itu berarti harus beres. Itu ternyata enggak kena gitu loh, enggak dapet kita. Enggak direkturnya juga enggak, titipan yang harusnya sudah kita sempurnakan juga enggak. Jadi ketika kemudian amanah itu diambil, bagaimana mau mempertanggungjawabkan? Ini yang kemudian saya tekankan supaya membuka mindset orang tua gitu loh. Jadi jangan kemudian langsung pikirannya itu enak guru-guru itu tak bayari enggak kerja. Salah guru-guru, salah sekolah-sekolah. Sebentar, ketika kemudian kita sebagai orang tua itu memilihkan dia satu sekolah tertentu, memilihkan guru tertentu, paham nggak sebenarnya mau apa yang kita cari dari sekolah itu? Hendak kita harapkan apa anak kita diajari apa? Jangan-jangan tidak punya, kita pun bahkan tidak punya desain tentang anak kita. Nah, kalau begitu kan ini kesempatan, berarti Allah memberi sebuah kesempatan menyadari kesalahan. Pandemi ini membuat kita itu nyadar lagi, oh iya ya, ada banyak yang harus saya kejar. Dulu anak-anak saya ini mungkin yang sudah playgroup, mungkin TK gitu ya, mau SD, mungkin mau masuk SD harusnya tahun ini nggak jadi karena kena pandemi. Saya belum secara optimal menstimulir semua potensi yang dia punya, kemampuan bicaranya, kemampuan mendengarnya, kemampuan merabanya, merasanya. Dia bahkan masih belum ngerti kok ini rasa asin apa rasa manis, nggak ngerti bedanya kan begitu. Itu nggak perlu sekolah di luar rumah. Itu harusnya disempurnakan oleh orang tua di rumah. Maka ambil itu. Oh ya, anak saya belum saya pernah jadi guling-guling, lari-lari, lompat-lompat. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana senangnya bermain dengan bapak dan ibunya sebagai guru dan teman-temannya. Padahal itu kan usia dini kan harusnya dia punya hak itu. Selama ini kan tidak pernah ada.
Loh, ada kesempatan begitu, berarti kan mulai ada tuh. Harusnya digulung ulang, apa namanya? Direview ulang. Ada yang harus saya kejar. Kalau anak itu sudah menjelang balik, berarti ini sudah SD, mungkin SMP begitu ya. Tapi dia bahkan tidak ngerti bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar. Dia di rumah itu belum bisa sholat dengan mandiri, masih harus gegeran dan seterusnya dengan orang tuanya. Loh, itu nanti kita akan ditanya loh, bukan gurunya di sekolah yang ditanya, gitu kan? Bukan sekolahnya, makanya itu kan saya udah tunjukkan. Jadi bapak ibu itu adalah tanggung jawab kita, maka sempurnakan apa yang jadi tanggung jawab kita itu. Jangan kemudian nggak bisa kita serahkan itu menjadi tanggung jawab orang lain. Kembali ke rumah. Di persentase kira-kira orang tua yang di rumah dengan pelimpahan kepada guru atau sekolah ini persentasenya berapa persen untuk guru untuk orang tua? Lalu nanti pada perjalanannya, kalau itu pendidikan dasar itu sebenarnya itu apa namanya, sebenarnya kemampuan ada orang tua. Nanti kalau yang butuh guru khusus itu, misalkan kita mau mencetak dia jadi dokter, itu pendidikan tinggi, nggak bisa semua orang tua. Ya. Kalau kemudian kita mau membuat dia jadi programmer komputer, nggak bisa semua orang tua. Kecuali kalau dia sendiri adalah profesor dalam bidang itu, guru besar dalam bidang itu, dokter dalam bidang itu, bisa ngajari sendiri, tidak apa-apa, nggak harus kuliah, dia sendiri ajari, misalnya begitu. Kan tidak harus sebenarnya. Jadi termasuk juga misalkan memahami ulumul hadis, kalau dia tidak ngerti itu dia perlu carikan pondok kah, ustadz kah, dia hadirkan, boleh seperti itu. Tapi dia paham gitu loh, saya mau mencetak anak saya mau jadi ulama, mau jadi mujtahid, mau cetak anak saya jadi ahli nuklir. Itu ketika sudah bangunan tambahan, itu bicaranya adalah kepribadian dasarnya sudah kokoh, lalu kemudian kita kuatkan, kita kembangkan, karena kita hendak membuat dia berproses jadi pemimpin. Tapi kalau kemudian masih anak-anak TK, playgroup itu terus orang tua sudah kayak mati gaya, saya apakan gitu, itu sebenarnya abnormal, sebenarnya itu situasi tidak normal. anak usia dini 3 tahun loh mati gaya dia. Kalau nggak saya bawa ke PAUD, nggak saya titipkan ke TPA, terus tak apa hari gitu ya. Tak apa maksud ditonton toh. Itu di orang tua kuncinya ya. Seperti itu. Iya, kemarin itu ketika masa pandemi ini harus banyak introspeksi memang. Ternyata harus banyak mengejar yang harus diselesaikan untuk anak-anak itu. Dan banyak orang tua yang menyalahkan banyak guru, yang harus diselesaikan. Nanti kalau kemudian singkat supaya yang misalnya anak usia SMA, kalau SMA itu kan mulai ada tambahan pelajaran-pelajaran yang mungkin dia butuhkan untuk penguasaan saintek dan profil profesional tertentu tadi ya Pak Lima ya. Nah itu kalau karakter dasarnya yang harus sudah mantap itu berarti dia adalah orang-orang yang sudah jadi mukallaf kan, maka harus beres dulu mukallafnya itu. Sempurnakan yang harusnya dia itu sudah lakukan tapi dia belum lakukan. Orang tua di rumah lakukan itu. Salatnya gimana? Termasuk adalah membangun profil kepemimpinan kan. Jadi dia harus juga sudah biasa mencoba mengkomunikasikan isi pikirannya. Namanya pemimpin itu harus bisa mempengaruhi. Nanti dia punya skill ngomong gitu, kemampuan komunikasi, tulisan dan bicara lisan. Kalau belum bisa, gunakan kesempatan ini masa pandemi ini. Ikutkan dia ke sekolah-sekolah komunikasi kan. Termasuk kemudian karena dia sudah mulai balik itu dia harus mulai ngerti cara belajar cari kerja. Hari ini yang dibutuhkan itu skill-skill yang berbasis digital. Itu bisa selama sekolah prei dia diajarkan, dikursuskan desain, editing video kah apa dan seterusnya itu bisa gitu. Jadi jangan mati gaya. Sudah. Ini blind bagi orang tua yang bocah ya berarti ya. Terus Cuman orang tua yang nggak mampu yang bisa apa-apa itu bahaya gitu. Makanya. Ini ada seorang nenek yang bertanya juga, cuman rindu Ustazah menyiapkan setiap paginya gitu. Aduh, Masya. Kan setiap pagi itu nyiapin ininya, seragamnya, memakaikan bajunya, menyisir rambutnya, begitu ya, mengantar ke sekolah gitu ya. Ini umur anu nih kayaknya usia dini kayaknya. Usia dini masih jadi SD lucunya itu karena bentuknya usia dini. Dan terus rindu anak SMA disisiri dia, waduh itu masih dini lah. Justru harusnya dia itu sudah diajari bagaimana jadi partner orang tua ya? Oh iyalah. 7 tahun ketiga dia harus jadi wazir, laksana wazir bagi orang tuanya. Diajak ngomong kesulitan orang tua, listrik ini ya
kemarin itu 500.000 sekarang 2 juta. Mikir nak. Bukan Ini langsung. bukan karena tarifnya yang naik, karena tagihannya yang naik katanya. Lah itu gimana mulai diajak mikir tentang politik, itu diajak ngomong gitu, itu sekolah itu sudah hebat. Ini listrik ini ya. Kemarin sekian, sekarang sekian gitu ya. Jadi gitu Iya. ibu-ibu, bapak-ibu, Iya. jadi jangan mati gaya. Mhm. Ingat desain apa yang harusnya kita wujudkan pada anak-anak kita, itu yang jadi tanggung jawab kita, dan kita nanti akan ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Iya. Ustazah terima Mohon kasih maaf banyak sekali ya. kalau tidak Alhamdulillah. selesai. Oke, tapi sudah banyak hal yang nanti insya Allah mudah-mudahan dilanjut kembali untuk pertemuan mendatang Ustazah. Nggih. Mudah-mudahan. Saya nitip info satu kali Boleh. terakhir ya. Oke, silakan. Ibu-ibu para muslimah yang ingin mengikuti kajian seputar kemuslimahan, bagaimana menjadi muslimah tangguh, Oke. saya kebetulan mendapatkan amanah untuk mengasuh serial kajian muslimah tangguh. Bisa diikuti secara gratis di Zoom, tapi juga disiarkan secara langsung di RF Channel. Itu soalnya masjidnya Rodhotul Falah namanya, Oh, gitu. RF Channel. Untuk bisa bergabung di Zoom-nya, ibu-ibu bisa mendaftar, hubungi nomor 0813 0813 3206 3206 1392. 1392. Ini Mendaftar saja dulu ya Ustazah mendaftar ya. nanti dimasukkan ke grup, di grup itu baru di-share apa Zoom meetingnya, ID-nya, ID-nya gitu. apa begitu ya. Oke. Jadi ini tiap Jumat sore. Jumat sore Tiap ya. Jumat sore jam 4 sampai jam 5. Jam 4 sampai jam 5 ya. Ya silakan. Materinya seputar jadi nggak hanya muslimah. ibu-ibu ya, saya salah, bukan Oke. ibu-ibu. Ini mulai dari dasar kemarin tentang bagaimana sebenarnya jati diri muslimah, hari yang besok ini bagaimana menjadi muslimah berkepribadian Islam. Oke. Insya Allah berkelanjutan terus. Nggih. Gitu, silakan diikuti. Nggih, di 0813 3206 1392. Betul. Di nomor ini ya. Ya, itu nomornya Bu Aini namanya. Oh, nggih. Ya, Ustazah, Terima kasih Mohon Ustazah. Nggih. saya mohon maaf, afu minkum, akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.